Bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Ae. KDD. KDS. Oh, KDS kan. Ya, Kang Deddy Sule. Saya mah kenapa mau ada apa sih? Ini mau jual kopi. Kebetulan kan di sini jualan jus ya. Enggak dong. Kalau nawarin kopi di sini jualan kopi dong. Nah, ya makanya. Ya, tumben kok jualan kopi, yang lain tuh jualan buzzer, jualan politik. Itu kan yang lain. Mendingan kan jualan kopi aja gitu. Lagi ngedrop emang kerjaan? Iya nih, lagi nggak ada kerjaan. Kenapa? Ya biasalah, namanya juga kehidupan. Dituduh-tuduh terus ya? Lah nggak apa-apa. Apa kopi apa ini? Kopi apa? Ini kopi tuduh. Kopi tuduh? Iya. Apa kopi tuduh itu? Kopi tuduh itu jadi ditutup baru diseduh. Oh, Ya. ditutup dulu baru Diseduh, Oh. iya pakai air. Asalnya dari mana? Garut. Oh, dari Garut ya? Iya, dari Garut. Emang ada kopi khas Garut ya? Ada, ini dari Garut. Namanya ini Korut. Garut? Ya. Korea Utara? Bukan, kopi Garut. Oh, kopi Garut. Ya. Ya. Nah ini bijinya banyak. Oh, banyak bijinya? Ada 2. Mau. Kalau yang 2 biji apa? Kalau yang 2 ada biji salak. Oh, biji salak ya. Iya. 3 kadang biji salak mah iya. Ini saya mau nawarin ini, siapa tahu bisa dipakai di sini gitu loh. Tapi kayaknya mahal. Murah. Berapa? Saya mah sistem jualnya nggak tergantung harga, Tapi tergantung orang yang mau beli berapa harganya. Gitu. Saya kasih. itu mah kayaknya penipuan kalau gitu mah. Penipuan belum tentu lah. Ya udah. 10.000 segram. 10.000 segram. Iya. Kemurahan. Berapa dong maunya? Udah gini aja lah, aku kan jualnya per biji ya. Kalau per biji mah mahal jatuhnya dong. Tapi kan ini biji kopi kualitas tinggi. Oh iya, coba. Nah, kan kalau kopi luwak, itu kan dimakan dulu sama luwak. Ya. Gitu. Kalau ini kopi manusia. Gimana ya, Mas? Ah. Mas, itu jatuhnya tai. Jatuhnya tai, ya. Oh, nggak apa-apa. Tapi saya tidak bisa menentukan, saya tuh bukan gitu. apa. Saya mah di sini siapa tuh? Oh, kamu pegawai? Pegawai. Nggak ada kerjaan juga? Iya. Ya nggak apa-apa, nikmatin aja. Iya, banyak kasus biasalah. Oh gitu? Iya. Saya baru tahu Anda banyak kasus. Masa? Kan saya sering curhatnya sama Anda. Oh iya ya? Saya lupa ya. Saya nggak bisa mutusin, saya harus nunggu bos saya. Ya kenapa diputus? Oh, ada tamu. Ini yang punya? Iya nih. Oh. Kalian ya, ngapain nih? Habis dari Karawang, pesta. Pesta emang ada apa? Pesta di Iya, Karawang. pesta di Karawang. Pesta rakyat kita mah. Daripada pesta babi kan? Oh iya. Kan ini berdua laki sama laki kan? Gak tahu jangan kira di dalam kita berdua. Dia yang disebut lesbi nih. Bukan, salah. Bukan salah kebalik. Iya. LG dong. LG apa, Pak? Tapi Kenapa? Ini mau jual kopi. ini saya menjual kopi. Kang, ini mah saya tertarik sebenarnya kalau soal kopi ya. Cuman ini Kang Sule punten ini mah. Loh, kok tahu nama saya? Kan terkenal ini Kang Sule Iya. sama kita. Oh, Sule. Baru Dan tadi ngobrol. Dan tadi ngobrol nggak tahu. Mikirnya siapa? Mikirnya siapa? Kira Wendy Cagur. Jauh mah. Jauh. Jauh dari S ke W. Gini Kang, sebenarnya saya mah mau ini mah kopi Kang Sule pasti bagus. Cuma di sini Kang kita udah buka 6 bulan kafe. Pelanggannya cuma dia doang. Masih banyak stok kita. Pelanggannya Kang. cuma saya. Takut ini kelamaan nanti Ya udah nggak apa-apa. Ya, maaf Bisa ya Kang ya. Ya udah. Ya. Kami party lagi ya. Tapi kan ngobrol Bang, di sini Bang. Duduk. Duduk di sini. Nanti kita mau ikut. Jangan di tengah, Kang, di tengah. Oh, di sini. Di sini, di tengah. Kang Sule nih mampir loh Iya. ke kafe kita Iya. luar biasa. Alhamdulillah. Minum apa? Mau minum apa? Apa aja lah. Nggak bisa di sini harus. Oh, nggak bisa ya? Iya, kalau apa saya bingung di dalam. Jus mau jus. Kita ada jus yang baru. Jus apa? Jus Silusi mahal ini. Iya, baru banget itu. Iya. Yang punya itu yang setiap lebaran ada ya. Aldi THR. Di situ lah bedanya ya. Iya, Kita sama Kang Sule ya. Iya. Kita baru jus Lucy dia udah Aldi THR. Iya. Mau jus apa berarti? Juk jeruk saja. Hah? Juk jeruk. Terus gimana saya bikinnya juk jeruk? Ya kan fenomena di kita juga suka kebalik-balik. Iya, adanya air putih aja ya. Nggak usah nawarin. Terima kasih. Aduh Kang Sule makasih udah mampir. Ya, sama-sama. Luar biasa. Luar biasa. Wih, pakai iket. Saya datang ke sini sebetulnya ini nyari korek. Bisa emang ada 2 Kang di sini. Iya, karena Tapi saya disuruh sama dokter suruh ngurangi rokok. oh iya, kenapa sakit?
Iya, ini kan saya lagi ngurangi rokok. Oh, Bukan gitu Kang, konsep kurangin rokoknya ya. Iya. Mohon maaf nih ya Kang ya, Iya. mohon maaf. Kurangin rokok tuh artinya mengurangi konsumsi. Ini kan panjang dulunya. Oh iya sih. Iya kan? Saya Jadi kurangi. pendek? Nah, iya. Oh, iya. Ada yang salah loh, tapi lo apa ya? Kayak ada yang salah gitu loh, tapi apa ya? Ini ya apa ya? Kalau Kayak saya kurangin kan nggak ngerokok, Kang. Iya. Kok nggak ngerokok? Kurangi kan kurangi, disuruhnya dikurangi. kalau Kang Roma nggak ngurang ya rokoknya ya? Enggak lah, nggak ada objeknya gitu. Mas bisa diem nggak berisik? Saya kerja. Tapi Kang Sule spesial ya hari ini pakai iket. Iya. Biasanya pakai topi kobo, topi Rebo. fedora. Nyunda. Rebo Nyunda. Iya. Benar-benar karena kebetulan hari kita syuting hari Kamis ya. Rebo Oh, Rebo ya. Iya. Ya, rebo ini. Keren aja tapi kan saya bilang dari depan udah kan. Ayo gimana? Tadi sebelum kita syuting nih para pemikir. Dani kan baru datang ya Kang ya. Iya. Tiba-tiba datang saat ngambil rokok gua dibahas lah tadi set. Di satu lagi kan pelakunya kan. Ini Cuma bedanya saya, Kang, cuma rokok doang. Korek mah punya. enggak, ini koleksi ini juga Mas. Kalau dia udah nggak punya rokok, Tapi harus dengar nasihat dari Kang Sule tentang teman mengambil rokok teman. Gimana tuh? Kang Sule? Ya itu tuh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi itu adalah sebuah ujian dalam persahabatan. Oke. Jadi ketika sahabat kita mengambil rokok, penilaian kita tuh seperti apa? Iya. Ya kan? Apakah dia itu memang begitu kelakuannya atau memang dia tidak punya rokok? Ya. Ya kan? Jadi tergantung dari orang yang diambil rokoknya itu. Oke. Nah, kalau dia tidak berbicara kepada siapapun, berarti tandanya dia tulus dan mengakui sahabat. Oh, oke. Tapi kalau masih berbicara, berarti dia tidak ikhlas. Apalagi ngomongin di podcast. Iya. Ya. Berarti Anda sudah menilai kan sahabat Iya. seperti apa? Iya. Emang Kang, saya tidak sering saya bilang Kang. Saya memang batu-batu nih Kang. Nggak ada malu-malu sama sekali. Nggak ada, saya punya rokok. Saya juga punya sebenarnya mah. Mana? Kenapa lihat ini teman-teman dari Karawang? Tapi Kang Sule, terima kasih udah ada di sini. Kita akan ngobrolin hal-hal yang mungkin ini tidak pernah dibahas di podcast-podcast yang lain. Iya. Wadan. Jadi silakan McDani. Apa? Tapi sekali lagi nih membuktikan Kang Sule itu setiap diundang dimanapun pasti mau datang. Jadi kata sombong tuh kayaknya udah nggak tepat buat dia. Enggak, memang nggak ada kerjaan. Tapi enggak, kalau Kang Sule mengambil atau diundang kemana-mana datang tuh kesannya keren ya. Kalau kita diundang kemana-mana datang kesannya normal ya. Iya. Wajar gitu. Wajar ya. Kenapa kalau Kang Sule datang kayak, Wih, makasih banget tuh, Bang. Iya. Bahasanya gini, wih turun gunung. Nah, Gitu bahasanya. kalau kita mah wajar. Ngabur. Tapi emang Kang Sule kan nggak bisa dibohongi lah ya. Salah satu memang komedian terkenal, termasuk yang paling sukses dalam Dulu. Sampai sekarang Sekarang juga Sampai kan. sekarang, Pak. Buktinya ditilang viral kan. Barusan Ada lagi? Panjangkir. Barusan viralnya udah lama. Udah setahun yang lalu tuh kasusnya tuh. Udah, ini tahun kedua perpanjangkir. Udah tahun kedua. Sebelum ditilang, udah terpanjang duluan. Ini tahun ketiga insya Allah saya jual. Karena udah capek ya. Urusin kir. Emang mobilnya angkot ya? Harus panjang kir gitu. Kir tuh Enggak biasanya dong. buat angkot, Double buat kabin. Double kabin. Double kabin. Ngerti, nggak paham. Siap. Makanya sekolah tuh di sekolahan. Iya. ada di sekolah emang ada. Ada di hutan juga ada. Oh, iya. Sekolah itu tidak hanya di tempat formal. Iya, Kita benar. di sini aja ini adalah sekolahan. Ya kan? Berarti Menilai. udah pas nih, sekolah pernah, rutan pernah. Enggak, Utan belum pernah lah. Pas Rutan, udah. iya, Rutan. Iya, Rutan pernah. Iya, Rutan pernah. Kayak baru tahu. Katanya ya. Kan saya pernah nuduh Anda yang ketangkep saya. Mental ya malah ngaduin tapi sama lu sendiri. Tapi Kang, dulu waktu di puncak-puncaknya Kang, pernah ngerasa capek nggak sih Kang jadi terkenal Wih, bagus nih. Enggak kayaknya. dengan Gua- segala Gua mau orangnya simpel ya, maksudnya kita terkenal ya kita nikmati, Ya. ya kan gitu. Ada sebuah resiko gitu. Jadi apa yang harus kita capai? Tuhan memberikan otak kepada diri kita itu ya kita untuk tidak capek sebetulnya. iya sih. Maksudnya gimana? Saya nggak paham. Wah, susahnya. Nah, jangankan kalian, saya juga nggak paham. Saya udah iya tuh tadi nggak paham kok jadi saya bingung kok saya paham. ya. Udah mau nuduh saya. Karena kan Kan kalau misalkan pertanyaannya di apa tadi apa di atas Iya. Capek nggak? nggak?
kan hal capeknya itu apa? Capek dalam hal pekerjaan, kan capek itu tidak hanya kerja fisik, tapi otak kan juga. gitu. Iya. Nah itu Kang, capek dari sisi pekerjaan dan yang kadang-kadang lebih melelahkan kan katanya dari sisi efek sampingnya, kayak misalnya jadi kemana-mana sulit, banyak yang ya itulah resiko. Itulah resiko. Tapi kan ada buah hasil dari resiko itu, dikenal sama orang, ya kan? Gitu. Tapi kan salah satu yang gue tuh pernah waktu itu sama almarhum Bang Sapri lagi syuting di kayak waterpark gitu. Kita lagi ngumpul nih pas lagi break, tiba-tiba ada anak kecil manggil Sapri gitu. Terus si Bang Sapri tuh ngomong itu jadi pelawak di Indonesia tuh katanya. Lu jangankan orang kecil, anak gua saja bilang Sule. Siapa yang bilang Sule? Semua. Oh iya. Diperbolehkan. Iya. Ajam ditanya Ajam siapa? Ajam Cule, nggak Ajam Pas Sule. Iya sih. Itu iya. Soalnya nggak enak, Ajam Pak Sule itu nggak enak. Iya. Di depannya Pak tuh Sule nggak enak. Sebenarnya jadi pelawak itu bukan berarti tidak dihargai sama anak kecil, tapi itu adalah keakraban. Iya, merasa akrab Merasa ya. akrab Dekat ya, karena kita kan melawak, bikin ketawa itu jadi dekat. Ya nggak perlu kita tersinggung, namanya juga pelawak. Iya kan? sih. Bilang Sule kan lucu. Anak kecil 5 tahun, saya udah tua, dibilang lucu banget. Iya benar sih. Iya, tapi Iya dong. Iya, tapi nah itu mungkin yang kita masyarakat awam, gue sih masih ngerasa iya kok nggak sopan banget ya kayak waktu Atau itu sebenarnya anak-anak itu kecil. adalah puncak dari penghargaan terbesar ketika namanya memang disebutin udah. Oh, iya. Bangga gitu. Iya. Jangankan gue lah, Kang Ibing misalkan. Iya. Kan anak kecil nggak bilang Kang Ibing kalau si Ibing. Oh Gitu. iya, benar. Si Sule. Masih Iya. mending si Sule dong. Anjing si Sule. Iya, benar. Iya. Kalau di Sunda mah ayah anjing. Nah. Iya, itu kan menandakan bahwa wow, gue ketemu Edan, Sule. edan. Anjing si Sule. Iya. Iya. Jadi gini, Le. Iya. Enggak. Iya, gue baru tahu kalau dia umur 5 tahun. Mas 5 tahun mah otaknya belum berkembang. Anda sudah berkembang. Anda pakai baju seskap lagi. Tapi ya kan salah satu dulu bercandaan-bercandaan kita zaman kecil kan pasti dipanggil nama orang tua ya kan. Iya. Iya. Pernah nggak anak cerita kayak Pak, ayah aku dipanggil kok Sule gitu. Ya Dia bagus sih kalau itu bagus. Berarti teman anaknya kenal. Iya, karena Iki dulu kan gitu. Iki tuh nggak mau sekolah karena gitu. Oh. Karena menurut Iki dulu tuh anjir kerjaan bapak gua kok diketawain orang. Iya. Aneh ya. Iya, aneh, malu dia tuh. Iya. Tapi setelah dia menikmati dan terjun ke dunia hiburan, dia menikmati popularitasnya, baru dia juga sadar bahwa oh itu tuh tadi yang Denny bilang, tingkatan tertinggi. Penghargaan tertinggi ya. sebetulnya. Iya. Cina udah mulai gitu, teman-temannya udah manggil Napi gitu kan. Enggak, Ya. Mas, gitu Mas. Iya. Enggak, bandar. di depannya dulu ada McDani terakhir napi. McDani napi gitu. Tapi kan katanya buah keterkenalan yang paling sulit adalah ketika mulai kehilangan jati diri kan. Banyak tuh, apalagi komedian-komedian lah ya, yang kayak misalnya yang waktu itu Robin Williams yang sampai harus bundir gitu dengan karena mulai kehilangan diri sendirinya. Dulu sempat ngalamin itu nggak Bang? Mau bunuh diri nggak dulu? Enggak, gua bunuh orang. Sama Bang Anton. Enggak ada lah kalau di kita mungkin Emang beda dinikmati ya. aja ya, Iya, dinikmati. dinikmati aja, pasang surut, Iya. naik turun gitu ya. Namanya juga kita dari bawah kita naik ke atas, ya pasti akan ke bawah lagi. Itu harus kita sadari, gitu loh. Kita naik kelapa kan nggak mungkin setahun kita diam di atas. Iya, ngeri. Ada petir. Iya. Iya, benar. Turun. Iya. Nanti ada lagi naik lagi, turun lagi. Itu. Cuma siklusnya bisa bertahan lama, bisa bertahan nggak lama kan gitu. Dan itu yang menentukan kita sendiri ya. Kita lah. Iya. Kan nggak semua orang tuh Kang siap ketika udah naik, nggak siap tuh turun lagi Iya. tuh. Nah Kang Sule menyikapinya, kok bisa menikmati gitu loh semua flow hidupnya tuh Kang. Ya karena udah siap turun lagi gitu loh. Harus. Udah dari awal tuh udah Oh iya. tahu itu bahwa Ya kita semua kan ada flow-nya ya. tidak tahu tentang apa, walaupun kita punya cita-cita gitu. Iya, iya. Dan gua pun tidak tahu sampai sebesar ini gitu. Yang kalau kita sudah siap untuk turun lagi, ya kita tidak bakalan akan ada stres yang tinggi ketika turun. Turun ya, menarik ya. Dan Ya dari kayak gini apa susahnya ketika kita dulu kan susah, nggak misalnya nggak duitnya nggak banyak gitu. Naik duit banyak, turun duit nggak ada lagi, ya udah biasa gitu. Iya. Iya. Nggak kaget. Nggak kaget gitu. Tapi apa namanya Kang, momen dulu pertama kali kayak ngerasa wah Edan ternyata udah sebesar ini gitu. Itu inget nggak kan momennya apa? OVJ apa-apa, api. Kalau gua sih sampai saat ini gua masih biasa aja ya.
Iya, biasa. maksudnya gimana ya, nggak wajir gua tuh ini ya, nggak gitu. Oh. Maksudnya ya gua aja udah, gua gini aja gitu loh. Maksudnya nggak terlalu, malahan dengan perkembangan zaman dan juga ada pelawak-pelawak baru itu, malahan itu membuat gua tuh jadi bukan minder tapi wah, gua tuh harus belajar lagi ya. Iya, Gitu. iya. Nah, kalau tadi kan turunnya, kalau waktu pertama kali naik, ada yang kaget nggak, Kang? Misalnya kan, kalau kembali turun kan tadi, ya kita berawal dari nggak punya gitu, tapi pas waktu awal-awal udah naik, udah punya popularitas, uang, segala macam, ada shock culture nggak, Kang? Misalnya kayak, yang paling susah kan megang uang tuh sebenarnya Iya. tuh. Dari nggak punya jadi punya tuh, kalap lah istilahnya. Oh enggak, karena gua tuh dididik sama orang tua itu, ketika kita nggak punya, kita punya, harus ingat kita nggak punya. Nah, Kebiasaan gua tuh dari dulu gua menabung. Dari mulai awal celengan bambu sampai celengan semar. Ya, gitu. Dan sampai sekarang itu gua lakuin. masih tuh Kang ya kebiasaan menabung itu ya. Pernah Kang Sule cerita, jadi dia lupa dia pernah menyimpan uang sampai ratusan juta. Itu iya. di mana ya? Celengan singa. Celengan singa. Iya. Di Calengka. Jadi 2005 mulai dikenal sama orang, terus 2000 sampai 2006, 2007 turun. 2007 nggak ada kerjaan, gua siaran lagi di Antasalam. Nah, 2008 itu ada panggilan buat nyanyi waktu itu, audisi nyanyi, Superstar kalau nggak salah. Oh, oke. Itu di rekening gua itu berapa, nggak ada kayaknya. Sisa ya tipis lah. Iya, iya. Dan itu tidak mungkin gua bisa hidup di Jakarta. Sedangkan gua harus hidup di Jakarta. Syuting seminggu sekali kan. Iya. Turun lama lagi ya. Aduh gimana ya, gua mau pinjem ke siapa ya? Orang tua juga nggak punya, itu bini gua nggak punya tabungan pada waktu itu. Nah pas begitu buka pintu, jadi di pinggir kursi, nah gua bukain pintu, jeblok, pecah. Gitu. Pas dilihat, wah, duit gitu. Oh, gua nabung ratusan ternyata. juta, kan? Iya. Jadi dari zaman dulu. Zaman dulu dapat honor masukin Iya, situ. Terus zaman api oper-oper dulu masih honor 2,5 juta. Masukin ke situ, kasihin ke Orang tua ke istri istri ya. gitu. Berapa total dihitung kan? 150. Singa apa yang di dalamnya 150 juta? Ya singa celengan. Itu Kang Sule nggak sadar nabung 150 juta. Saya sadar nggak sampai-sampai Kang. Makanya jangan sadar. Jangan sadar. Kalau di saham-saham lagi hancur sekarang nih. Ya efeknya gitu lah, kalau kita ya rajin menabung tuh kadang-kadang kita lupa gitu. Kayak saham-saham zaman sekarang juga gua saham-saham di hal-hal yang orang tidak tahu. Iya, gitu. ya. Dan banyak juga Kang Sule mulai diversifikasi investasi, bikin apa, bisnis apa gitu ya Kang ya? Ya gitu. Tanah ya kebanyakan bisnis Tanah, kebanyakan tanah. Ya gitulah, artinya kita udah tahu bahwa suatu saat nanti ya gua tidak akan terus berdiri di atas. Kita akan turun gunung, kita akan ke bawah ya. Mulailah gua investasi, beli tanah, beli apa gitu. Tapi benar ini ya, yang gua pelajari dari Kang Sule itu tidak pernah mau mengambil hak orang. Tidak pernah, sepeser pun. Pernah cerita Kang Sule pernah ada yang tiba-tiba di rekeningnya itu ada berapa M gitu. Ini duit apa ya? 3M. Ya 3M no. 3M. Terus iya ada duit 3M. Kalau gua ada duit 3M, malam langsung habis. Lu nggak 3M aja malam begitu. Iya sih. Pantesan nggak bagus-bagus. Nah itu ceritanya gimana? Dicari itu Kang? Lupa. Tapi akhirnya dicari, maksudnya bukan duit Kang Sule gitu? Duit gua ternyata. Oh. Iya. Nah, gue tuh takutnya ada money laundry gitu Oh, kan. iya. Tiba-tiba transfer tuh. Iya. Nah, gua cek gitu. Aduh, duit apa ini? Terus tiba-tiba setelah seminggu dari situ, baru ada notif tuh dari bank. Dari pegawai banknya gitu. Kang udah beres ya? Hah, beres apa? Ya ini yang punya Kang Sule katanya, yang dipinjam. Ternyata gua minjemin duit ke bank. Hah? Next level ya? Next level. Minjem Udah beda, Pak. Udah beda. Ke bank coba. Dan dia lupa lagi kan gimana coba. Karena kan itu sistemnya debitan. Iya, Iya. Debit. Jadi itu udah lama banget lah, kurang lebih 3 tahun lah kalau nggak salah. Jadi setiap tahunnya itu di debit. Iya, Dan iya, itu ternyata gue setiap bulannya tuh ada bunga. Oh. Dan gue nggak pernah ngecek. Oh iya. Gitu. Dan ini pokoknya. Jadi gue tuh ya udah, gue
nggak tahu udah lupa lah itu. Ternyata waktu sama si Boneng waktu itu. Jadi kalau di bank itu kan ada sistem begini, ada orang yang mau minjam duit di yang ngurusin bank. Kang nih ada yang minjem nih dari petani anu sekian gitu. Perlunya berapa? 5M misalkan. Ya udah gitu, simpan aja udah simpan aja lupa. Berarti triknya adalah kita harus lupa dengan apa yang kita simpan. Nah, syaratnya tapi punya dulu baru lupa. Kalau nggak punya nggak bisa lupa dah. Saya lupa, saya nggak punya. Punya dulu baru mau lupa. lo beli 10 tabungan, Iya. 10 celengan, lo simpan di kamar, nggak keisi. Itu Iya. yang ngepet. Pecah-pecah doang kan isinya itu kalau kepentok. Tapi yang ini pernah ngerasa capek nggak sih Kang dengan apa ya, kayak salah satu kan yang sering kita berapa kali ngobrol-ngobrol gitu. Salah satu seringnya serangan gosip atau ya inilah ya minor-minornya tuh banyak. kalau nge-live TikTok. Wah, itu tuh Sule udah nggak laku lagi tuh makanya nge-live Ada, TikTok. Aneh gitu. banget ya, kenapa orang live Baca. TikTok bilang udah nggak ini ya? Maksudnya Iya. live TikTok kan Ya, tetap berkarya kan itu ya. berkarya, iya. Tapi itu tetap kebaca Kang, dan Baca. ngeresponnya gimana? Nggak perlu direspon. Sedikit pun nggak ada kayak ih apa sih gitu kayak. Ya cukup kita aja yang tahu Iya ya. dan orang-orang di situ yang baca. Ya udah. Kan Diemin aja. lah iya, maksudnya dari semua komentar yang banyak itu kan tidak hanya yang jelek. Yang gua lihat yang mensupport. Iya. Fokus Ya dia nggak perlu mensupport. kita marah, ngapain? Iya, Kalau kan? misalkan asumsi orang tidak laku, ya emang benar udah tidak laku, mau ngapain lagi kan? Diaminin aja ya. Lah, ya diiyakan aja. Iya kan aja ya. Dan ya itu salah satu memang ketika di dunia entertainment tuh gampang banget orang ngejudgement apapun ya. Orang itu diwajibkan berusaha. Kan tidak hanya itu. Oh, masa udah kaya live TikTok kan gitu. Ya kan mereka tidak tahu apa yang gue lakuin kan gitu. Kita ini kan mempunyai manajemen. Iya. Manajemen dalam diri. Mana gue bisa memberi host yang lain. Oh, berarti gue harus mendapatkan gift nih tanpa gue mengganggu uang gue. Iya. Kan gitu. Iya. Itu kenceng dong TikTok. Mau lihat? Wah. Waduh. Boleh lihat itu spill aja kan? Kalau yang pernah diceritain di spill Kang Sule waktu itu gue waktu itu langsung bilang, salah lu nganggep Kang Sule nggak ada kerjaan live TikTok nggak ada duitnya, salah. Dan nggak pernah di ininya tuh ya di saldonya nggak pernah, dia tuh buat nyawer lagi orang. Iya. Berbagi sama orang. Itu Kang Sule teh. Kita Ya. waktu itu pernah disawer. Ada juga yang kalau misalkan banyak kita bagi dua lah, sama bagiin sama orang. Gua ada buat nutupin supaya gua tidak ngeluarin duit, ada lah. Jangan Iya, berarti dipungkiri. duitnya Kang Sule ini stay terus nih, karena live terus juga ya. Sehari bisa berapa kali dan jadi Iya. ini terapi ya Kang ya. Itu tuh jadi ngobrol maksudnya jadi ngobrol sama orang gitu kan, jadi Iya, kenal seorang baru. Iya. Gitu kan kayak si Rambe ini kan kenalnya di TikTok. Siapa sih Rambe ini, siapa sih sebenarnya? Nggak usah dibahas kita. karena nama akun TikToknya Rambenya Kami, gue ngerasa enggak ya. Kok jadi ikut kami kata gue. Tapi spill berapa digit Kang sebulan rata-rata? Jun, pinjam handphone Jun. Nah, Kan ini mah bukti lah ya. Bukti. Ya, buat penyemangat aja. iya, Ya. bahwa live TikTok pun memang menghasilkan. Menghasilkan. Bukan yang ini satu lagi. iya. Kalau lu punya karya, kalau lu punya bisa gitu ya, tunjukin aja. Maksudnya Oh, di iya. berbagai platform gitu. Betul. Nah, sambil nunggu itu Kang, mungkin ada nggak sih yang pernah bilang bahwa Kang Sule itu menginvestasikan ke anak-anaknya Iya. sekarang tuh terkenal semua nih. Tapi Kang Sule termasuk orang tua yang ya udah itu uang anak aja, nggak usah ke guru. Ya, yang nggak usah diganggu gitu. Iya, mungkin. dan kayak Kang Dani ya. Ya. Dia kan eksploitasi anak nih Dia kan. eksploitasi anak nih Kang. Tiap-tiap bon. Prinsip gua begini, gua ini adalah orang tua yang bertanggung jawab sama anak. Oke. Ya, kayak Putri bayar listrik, mobil atau apapun masih kewajiban gua. Oh iya. Iya. Kalau udah punya penghasilan. Iya, masih kewajiban. Kecuali Iki. Gitu. Tapi Iki juga ada yang supirnya masih gua yang gaji. Iyalah. Kenapa kan? Kan udah nikah, Iki mah apalagi udah nikah. Apalagi udah nikah, kan udah nikah dia udah punya kewajiban juga buat istrinya. Oh, kewajiban Iki adalah anak dan istri. Kewajiban Kang Sule ya Iki. Anaknya, iya benar. Iya, dan tidak ada kewajiban anak untuk Ngasih ke orang tua. Ngasih ke orang tua. Wah, tuh dengerin. Kalau prinsip gua gitu. Handphone saya, mana saya mau transfer balik duit anak saya.
Tapi kan tidak menutup kemungkinan anak-anak juga adalah setiap tahun lah, gitu, kayak sepatu, gitu. Barang ya beli, barang, ngajak gitu. makan. Ngajak makan, atau enggak kayak Putri misalkan, ya simbiosis mutualisme gue tuh di keluarga. Kayak Putri misalkan ngajak anak-anak, Ferdi dan Jan, ngajak nonton, makan gitu, kan gue masih tanggung jawab gue. Teh nanti aku transfer, nggak usah ya, dari Putri aja dulu. Gitu. Ya kayak seperti itulah. Nah, ini tuh hasil 2 hari. 2 hari. Hari apa, Mbe? Selasa Rebo. Ya. Rebo belum ya? Ya. Senin Selasa. Ini udah aku bagiin kurang lebih 20 juta lah. Yang dibagiin aja udah 20 juta. Semalam aku bagi tuh sama orang yang pengen dan mau, dan guanya mau ngasih. Iya. Nah, ini sisanya ini 2 hari. Berapa jumlahnya ya? Ngeri. Nggak perlu pakai duit pribadi tuh. Ya, kelihatan kan gua pelawak sombong. Ada lagi nih masih clipper. Ini ya sombong ya. Ini clipper nih masih lagi disombongkan kalau ini. Iya, tapi menurutku kalau kayak gini-gini ya mau disombongin juga emang faktanya ada gitu dan iya. Tadi kalau orang bilang wah Kang Sule kalau kok cuma ngomong nggak ada bukti. Gitu. Iya. Ini untuk penyemangat orang-orang apalagi host kecil. Iya. Gitu. Semangat aja, jangan melihat oh kalau Sulaiman kan udah terkenal. Nggak gitu juga. Gitu. Prosesnya diikutin. Proses tetap diikutin. Maksud gua gitu. berarti tiap hari tuh Kang live. Ya gua mah kalau ada waktu senggang. Iya, Kang Sule mah makan Daripada gua lihat-lihat video porno nggak jelas kan Iya, itu iya, mendingan live. Tapi sempet kan lihat video porno? setelah Sesekali normal lah. Nggak usah munafik sok suci depan orang. Nah, tapi pertanyaannya adalah VPN Kang Sule berbayar apa yang gratis? Apa VPN? VPN-nya? Kan kalau mau buka kan harus pakai VPN, Cenah. Oh, gua mah enggak suka dikirim sama si Rambe. Fungsinya itu. Soalnya Kang nggak munafik tapi jangan nuduh orang. Jangan nuduh orang. Sendiri aja udah. Tapi Kang Sule sebenarnya banyak orang yang nggak tahu ya. Kita kan karena beberapa kali sempat bareng Kang Sule juga gitu, event apa-apa gitu. Buat yang nggak tahu, sebenarnya ada pertanyaan tuh Kang. Kang Sule ini kan komedian gitu, ngelucu wae gawe teh. Kalau nggak ada kamera, Kang Sule teh sebenarnya serius atau tetap ngelucu juga Kang? Ya apa ya maksudnya ya biasa aja. Kalau misalkan di rumah mah ya ngapain kita ngelucu nggak ada yang bayar. Oh, biasanya jeung tukang bakso kadang-kadang sok diheureuyan. Ya kan itu ngonten. Oh iya, konten Beda sih. dong, Iya, dapet iya, AdSense. iya. Oh iya, Iya kerja dong. juga. Kalau nggak konten terus gua ngelucu ya. Tapi tipis-tipis lah. Iya. Ya, maksudnya untuk memperlihatkan kepada supaya karyawan itu asik Iya. gitu. Kita ajak bercanda. Gitu. Enggak, sebenarnya kalau nggak ada kamera nih ngobrol sama Kang Sule, otaknya tuh nggak pernah berhenti, Iya, jalan iya. aja. Dan dia aku nyanyi sekarang nyanyi. Wah, kurang teh sanu make itu kan. Kenapa langsung ke sana sih? Aneh banget. Enggak, maksudnya energinya Kang Sule itu dimanfaatkan untuk terus berkarya. Iya, waktu itu kan kita pernah kayak akhirnya jadi konten yang sama Gian juga waktu itu. Iya. Terus waktu itu kita sempat ngobrol beberapa kali yang rencana. Kang Sule emang gokil otak kreatifnya tuh itu emang dari dulu ya Kang ya? Anugerah itu. Wah, Susah. Anugerah. Gitu. tapi kadang-kadang capek ya Kang, nggak bisa berhenti mikir teh. Nggak capek, saya bilang nggak capek. Menikmati Apapun ya? Nggak capek, nikmati. Gini, konsepnya gini. Bokap gua pernah bilang begini, kamu mau jadi apa? Mau jadi artis. Jadi artis tuh capek, privasi terganggu. Ya. Gitu. Siap nggak dengan itu? Ya harus siap, kan gitu. Kalau kamu siap, jalankan terus perjuanganmu. Tapi kalau kamu nggak siap, ambil yang lain. Mending jangan. Iya, kan lu pasti lu berdoa kepada Tuhan bahwa ya Allah aku tuh pengen jadi artis ya kan gitu. Tapi setelah lu di titik puncak yang bikin lu capek, lu ngeluh. Nah, Gimana? Itu kurang ajar tuh namanya ya. Lah, Kurang ya, ajar ke Tuhan yang di pasti atas. ambil lagi. Lu dulu minta, Dikasih. sekarang ngomong capek kan gitu. Iya. Jadi nikmatin aja. Tuh lah. dengerin Kang baru 2 hari padat jadwal langsung ngeluh. Enggak ada gua ngeluh. Dari dulu Iya, dengerin. Udah salah jadwal nih Kang. Padat jadwal 2 hari. Masa 2 hari. Yang lain mah full sebulan. Dia sebulan 2 hari. Gua ada di titik yang gua nggak pernah ngeluh, tapi diambil gua.
sama polisi. Ada narkoba. Tapi itu juga nggak Kang, tadi hasil didikan orang tua ke Kang Sule, itu juga yang Kang Sule lakukan ke anak-anak nggak Kang? Soal tadi membekali kayak gitu. Oh iya, konsekuensinya, Iya, gitu kan, resikonya gitu ya. Kamu harus siap kayak begini. Gue bilang kayak misalkan yang baru kalau Iki udah mengerti, makanya Iki tuh ramah sama siapapun. Iya, iya. Ini ramah banget. Somea. Sama ya, Iki mah. Ya itu kan, ya, itu yang terpenting Ki. Kalau sama gua, lu santai aja. Yang penting orang lain lu harus hormati. Terus dimanapun lu lagi makan, lagi apa, ada yang minta foto, layanin. Iya, iya. Karena itu resiko. Gitu. Iya, iya. Jangan sampai orang tuh bilang berpikiran bahwa udah jadi artis ya. Ya kan gitu. Minimal ya nggak semua juga satu persatu lah gitu. Kalau untuk kan ada 3 yang di entertain sejauh ini kan. Jan, Sama. Putri sama Iki. Ya. Dari 3 ini, misalnya ke Putri lebih ada Enggak, yang kecil nasihat. juga sih, ini juga. Oh, udah, Ferdi udah mulai ya? Udah mulai juga ya? Oh iya, udah film. Series. Film sama Nah, tapi kan yang lain kan cowok lah ya. Ke Putri kan ada lebih apa gitu, kayak Neng, jangan apa. Oh, kalau ke Putri kan tentang perempuan yang harus selalu menghargai laki-laki. Beratnya gini, kalau nanti kalau kamu menikah, ayah lagi sakit dan kamu harus menengok ayah. Kalau tidak ada izin dari suami, jangan menengok ayah. Wah, sampai segitu Kang. Iya, hormati suamimu karena kalau kamu sudah menikah, surga itu ada di Suami. kaki suami. Oh, Gitu. Kang ganti namanya jangan Putri, Irma coba Kang ke Irma. Irma. Suami kedua itu surga kedua itu adalah Suami. Apapun itu. Apapun itu. Tuh, Mak. Dipotong. Dipotong, tiba-tiba sosok yang kayak, ih kok Kang Sule ngomong gini? Sosokan. Kok kebetulan ya Mah ya? Maksudnya gitu dengan perjalanan kita gitu ya. Anak-anak juga melihat gitu ya. Harus Putri harus seperti itu. Tapi ini pujian buat Kang Sule dari Irma. Pas kemarin podcast kita berdua di Kang Sule, itu Irma tuh ngerasain perubahan gua, Kang. Serius. Serius, gara-gara podcast itu tuh si Irma cerita kan, papa ini berubah, kata si anak-anak tuh, papa gimana sih dulu sama sekarang? Sekarang tuh beda. Kenapa kok beda? Semenjak ketemu sama Kang Sule, ngobrol di podcast, itu jadi beda. Gua nggak tahu waktu itu apa yang bikin akhirnya berubah ya. Ya, saya juga Ngobrol nggak apa? tahu. Emang ngobrol apa? Nggak ngerti makanya, gua kayaknya dihipnotis Oh ya. ya, maksudnya tentang emosi. Oh, tentang emosi ini, Emosi iya, iya. perempuan dengan laki-laki gitu. Jadi kalau perempuan tuh tensinya ke laki-laki tensinya ke perempuan itu kita tuh jangan terlalu menekan. Gitu. Itulah kalau nggak Oh salah. iya itu iya benar. Kan kalau laki-laki kan selalu pengen beres gitu. Iya, iya. Padahal kasih waktu aja beberapa menit. Dia juga nanti akan minta maaf. Justru yang membuat dia tidak minta maaf dan menarik diri karena kita menekan. Ditekan Itu secara terus. psikologis. Oke. Itu ya. Tuh. Lu dengerin lu. Apa sih ini? Makanya cerai ya kemarin. Jangan ngomongin cerai ke dia ya. Oh iya. Senior. Tapi emang masih akrab Kang Sule. Sama mantannya lu nggak kayak lu. Kang Sule ini Tapi kan kalau ngomongin soal apa? Cerai. Bukan. Beda gaya bercanda zaman dulu sama sekarang teh. Ada perbedaan. Berasa beda nggak Kang? Oh ada. Kalau sekarang kan lebih ke tongkrongan, lebih ke apa tuh namanya tuh? Keresahan. Keresahan. Kalau dulu kan ada triknya kan, gitu. Kalau misalkan slapstick kita dorong lawan main tuh dia harus kayak yang berlebihan. Gitu. Terus kalau gua ngomong gini, lu harus pancingnya begini. Misalkan gua kemarin naik mobil tuh, gitu kan. Oh, mobil merek apa gitu, mobil tinja, kayak gitu lah. Ada mainannya lah ya gitu ya. Kan beda, Iya, grup iya. gitu. Kalau ini sendiri kan, dia yang mancing, dia yang punchline. Iya. Bahkan kalau nggak salah perbedaannya dulu sama sekarang tuh kayaknya sekarang tuh orang-orang terlalu sensitif menerima semua jokes ya. Nah, dulu itu tuh kayaknya oke-oke aja semua ya Kang. Maksudnya kayak Kang Ibing ngejokes Oke aja. tentang agama, tentang ini semua oke-oke aja dulu ya. Oke aja. Kalau ngelihat ini Kang, sempat nonton mensreanya Panji nggak yang heboh kemarin? Sempat. Nah, menurut Kang Sule gitu, posisi komedian sekarang itu dengan adanya kayak kemarin ya puncaknya laporan ya terhadap Panji di stand up-nya gitu. Gimana Kang itu? Apa menyikapi kok komedi sekarang malah ujung-ujungnya dilaporin gitu? Ya kan sudut pandang sebetulnya. Kalau ngomongin tanpa menyebut nama kan begitu. Terus tentang ngomongin masalah agama,
agamanya nggak disebutin. gitu. Suku gitu. Ya, tapi memang kalau zaman dulu, zaman gua itu yang harus dihindari yaitu sara, agama. Iya. Itu harus dihindari. Nggak boleh itulah ya sama Iya, sekali ya. gitu. Tapi kan kalau itu mah tergantung orangnya mau bawain seperti apa dan bisa mempertanggungjawabkannya, Iya, itu mah terserah. iya, iya, iya. Jadi gua tidak bisa menilai berlebihan kalau dalam hal itu. Berarti kalau Kang Sule sekarang ngelihat komika dari sudut pandang seorang komedian senior, komika sampai sekarang, Apanya? ya melihat komedian-komedian baru ini yang kata orang, wah gila ya semua industri kayaknya sekarang dimasukin sama komika ya. Film, sutradara, Musik TV bahkan. play, Iya, musik gitu. Ya nggak masalah. Nggak ada masalah. Ya maksudnya ya itu dunianya udah gitu Ya, iya, ya zamannya udah begitu, zamannya udah begini. Ya mau kita debat gimana? Orang tuh mereka juga mau pakai mereka kan nggak perlu kita memaksakan untuk ngapain sih pakai mereka? Ya enggak dong. Iya, iya. Justru kita yang harus mengikuti mereka gaya yang sekarang. Iya. Tapi suatu saat nanti akan berbalik lagi berputar ke Iya, karena tren zaman muter yang terus ya. dulu gitu kan. Seperti misalkan orang sekarang slapstick udah kurang, misalkan dengan verbal kan, Iya. komika. Mungkin suatu saat akan kembali lagi. Yang harus dipikirin sama komika apa? Berarti dia harus belajar slapstick Iya, kan? iya, benar. Saatnya Berputar. ini komika yang lagi rame ya kita yang harus menyesuaikan gitu loh. Ya, bahkan ada komika juga yang belajar slapstick kayak Pras Teguh, Cetran Muslim tuh bikin namanya apa? Show yang mereka loncat-loncatan yang kayak gitu. Overacting. Overacting gitu. Ya. Kalau ini Kang, sekarang salah nggak menurut Kang Sule ketika ada komedian terus tiba-tiba jadi buzzer? Nah, Komedian jadi buzzer. Bukan salah sih sudut pandang Kang Sule aja. Ya itu kan tujuan mereka, keinginannya mereka. Ngapain kita salahin? Nah, Atau mereka iya udah bisa mempertanggungjawabkan dengan kekuatan mereka ya tidak jadi masalah. nah kan deket juga komedian dan politik gitu Kang. Dan gue ya mah yakin juga pasti Ya. pasti udah sering kali lah di tiap kali 5 tahun sekali ada yang nawarin Kang Sule pasti menjadi terjun dunia politik. Kenapa sampai sekarang masih belum mau Kang? Ya, gua nggak paham ilmunya aja, nggak tahu ilmunya tentang itu. Iya. Ya. Tapi kan ilmu manusianya Kang Sule mah tahu. Antropologi sih tahu gua belajar. Tapi kalau untuk kali itu karena takutnya kita tidak menguasai, akhirnya kita lupa diri. Ini nih. Iya sih. Mau nggak mau. Dan tujuannya apa? Kita masuk ke politik tujuannya apa? Mau untuk rakyat atau mau untuk diri sendiri? Diri sendiri. Ya kan? Iya. Nah, kalau misalkan posisi kayak Arnold Schwarzenegger dia ada di gubernur ketika dia di puncak Ya, di puncak karirnya kan, bukan karena dia tidak ada Iya. job. Ya. Kan gitu. Iya, iya. Nah, Itu kalau gua misalkan ketika gua nggak ada job, wah ini lumayan juga sih nih kita nah, ambil. untuk diri sendiri jadinya. Tapi gua bergeraknya. belum bisa menerima resikonya. Iya. Takut gitu loh. Iya, iya. Jadi ya udah gue jadi sekarang ini aja lah. Kalau nggak ya udah gue mau pengusaha aja lah. Iya, iya. Kalau pengusaha kenapa nggak jadi pengusaha SPPG? Nah, Nggak kepikiran Kang? Atau ada MBG, yang nawarin nggak, Kang? dapur. Banyak ya? Banyak. Belum Kang? Atau Bukan belum, artinya gue kasih kesempatan orang aja. Bagus. Bagus lewatnya bagus. nah memilah kapan yang bisa nih, Nah, ya. kapan enggak? Kan itu perlu kedewasaan tuh Kang. Ini mungkin gua agak lebih payung besar ya. Kan ketika apalagi di puncak-puncak karir kemarin atau kondisi sekarang, tawaran kerjaan tuh kan pasti banyak. Ada juga yang diambil, ada yang tidak. Nah, kedewasaan bagaimana Kang Sule, bentuk kedewasaan Kang Sule untuk bisa memilah-milih kerjaan mana yang diambil, mana yang enggak. Karena kalau kita ambil semua ada resikonya juga, mungkin capek apa secara fisik ya. Nah, mungkin bisa jadi apa ya? Ada ilmu lah. rambu-rambunya nggak Rambu-rambu yang bisa Kang Sule, di- mana yang diambil, mana yang enggak. Ya yang tidak menyelakakan diri kita lah. Gitu. Ini pas nggak nih untuk gua nih, cocok nggak nih? Contoh lah kalau kayak misalkan sponsor yang tidak cocok dengan gua gitu loh. Gua harus ngapain di situ? Ya gua milih lah. Walaupun 2M, Ya iyalah. 3M. Ya, ini gue cerita dulu pernah gue ditawarin salah satu Brand? partai. Oh, partai, oke. Nah, tadi baru nanya itu partai ya. Ya, gitu. Udah jadi bintang iklannya. Bintang iklannya. Ya, itu 3M. Tapi akhirnya nggak dipilih, nggak diambil. Enggak saya ambil. Karena nggak sesuai dengan tadi value ya. Bukan tidak sesuai, maksudnya karena waktu itu gue juga sibuk, terus yang gue lihat kan tentang hidup gue ini bukan melulu tentang uang.
Wah, itu tuh. ngeri. Itu tuh. Yang kita belum sampai. Kapan kita masih gas, apa-apa tentang iya, uang ya. Kapan kita gas, kapan kita rem tuh kita belum tuh di situ. Iya, bro. belum tuh. Tapi Masih. Kang Sule sempat diomongin sama orang, bahkan terlihat itu jadi juru bicara KDR dulu. Nah, itu gimana tuh? Ya itu kan pertemanan, Ya. ya kan pertemanan, dan itu pun tidak sakral, tidak terlalu sakral bahwa ada obrolan. Jadi jubir ya enggak. Itu cuma tulis tonggong lah kalau Berarti nggak ada perjanjian ntar, kuaing mana bayar sakil, Le? Tidak ada, tidak ada bayaran, Pertemanan aja ya. tidak ada bayaran. Dan buktinya ini kan Kang Sule juga nggak dapat apa-apa. Benar tidak. Dapat event doang, jadi Iya, event iya, iya. Nggak Tapi kan itu terikat. kerjaan, tapi kan itu kerjaan. Tapi itu kerjaan, kalau event mah kayak kita lah, misalnya kita setelah itu di hire Pemprov misalnya, atau apa untuk MC emang kerja kita kan ya. Ya itu Cuma- pekerjaan, gue juga Ah. masih mengambil. Iya, Kalau- iya, cuman iya. kalau terjun langsung ke dunia itu, misalkan gue mau dikasih Komisaris misalnya. Nah, jabatan apa? Enggak, kalau gue gitu. Kalau misalnya gini Kang, misalnya aja, ternyata Kang Sule dipercaya untuk memimpin Jabar. Hah? Wah, Misalnya. tuh kan. Apa ada nggak di kepala Kang Sule yang ingin merubah Jabar gitu? Mikir 2 kali. Karena apa? Bayangkan sama kalian, gua memimpin Jabar yang begitu banyak. Gua memimpin rumah tangga 2 kali aja. Bagus banget lagi. Siapa tahu memang jodohnya di ngurus negara. Bukan ngurus istri. Tidak ada jodoh. Nggak ada. Tapi kan jodoh itu ada 2. Nah, iya. Kalau tidak dengan dia, berarti jodoh kita dengan kematian. Dalam. Tapi kan dua-duanya pemimpin Jabar dan pemimpin Indonesia tidak punya istri. Pantesan. Gelap. Sana aja ya, itu bagi fotonya sana aja ya. Itu aja, keren aja ya. keren Tapi aja. berasa nggak sih kan kayak sekarang ini mah ya apa karena kita kan juga ngobrolin soal isu-isu politik juga. Ya gitu. nggak apa-apa. Berasa nggak kan sekarang memang kayak waduh zaman emang susah gitu. Banyak juga artis yang mulai speak up juga kan gitu. Bahwa zaman Susah tentang apa? ya ekonomi semakin sulit. Oh, oke. Nah, gitu. gua tuh termasuk orang ya udah gua mah diam aja gitu loh, maksudnya nggak perlu kita apa kalau gua Panik prinsip gini, gitu ya? Iya, gua nggak perlu mengusik siapapun kalau gua nggak diusik gitu aja udah. Iya iya iya. iya. Gitu. Tapi ya diusik juga gua diem sih sebetulnya. Sering banget. Diusik iya, lagi iya. anteng-anteng yang kemarin ada iya, aja iya, lagi iya. kasusnya diusik kan. Iya. Walaupun ada komen, akhirnya komen. Iya. komen. Sampai kasusnya demi Allah saya nggak pernah kayak gitu ya kan. Yang saya ingat begitu, karena walaupun dia tidak menyebut nama, tapi ada Kang. Oh ya, Ya di situ siapa yang dipanggil Yang- Kang, dan gue juga nggak kenal sama orangnya kan gitu. Ya itu harus diklarifikasi dong. Iya, Ya. dia ngaku ex. Yang pertama itu, Karyawan. mohon maaf motong. Yang pertama itu, yang kedua biar diundang ambiar, Dan diundang habis itu ya. diundang. Stop. Strategi, bro. Strategi. Ambiar barengan biasanya Rumpi, terus apa tuh satu kali syuting kan datang tuh Harus langsung. saya paling sering di sini. Iya. Brownies, Rumpi, Ambiar. Saya curiga orang yang komen itu rame disuruh dia dapat kerjaan ya. Ya, gue tuh bukan tukang bohong, gue sendiri. Gue sendiri ya. Tapi pernah nggak sih kan Kang Sule juga punya tim lah banyak ya, maksudnya tim digital lah, tim ada Perkitiw lain juga, para pemikir itu di Subang tempatnya oke banget. Pernah nggak Kang mengalami kayak dikecewain sama tim sendiri? Sering. Paling sering, saya tahu lagi Banyak. ceritanya waktu itu Pak. Banyak. Apa hal yang paling Kang Sule kecewakan dari tim gitu? Kayak gue tidak pernah kecewa sih. Gitu. Bahkan susah banget ya. orang yang pernah mengkhianati gue masih kerja di tempat gue. Wah, kok Bahkan ditelepon lagi, balik lagi ke sini ada orang ini. Iya, karena gue mikirin, aduh dia kerja di mana kalau keluar dari gue ya. Masih tapi kan mikirin udah gitu. ngecewain, Kang. Itu kan cuman apa ya, kalau ngecewain itu kita harus berpikir dari sudut pandang manapun gitu. Dari mana efeknya gitu. Wah, keren banget. Levelnya bro. Levelnya, iya. Nah, Marah Marah sih. sampai ungkapan marah, tapi marah ya Kang ya. marah mah marah. Marah mah marah. Gue juga orang normal biasa lah marah. Gitu. Cuman gue tuh marah anjing, setan, babi, lu gini. Udah Selesai. Tapi yang gue lihat adalah sisi manusianya. Suatu saat nanti gue pasti akan memerlukan mereka. Gitu. Dalam hal apapun lah. Iya. Iya, ada yang gue nggak disebutin ininya kejadian. Cuman ada yang ngecewain banget, masih kerja, tetap dikerjain, maksudnya dikasih kerjaan. Iya. Ya sampai dia pergi sendiri gitu. Gue nggak mau, gue
ngusir mengusir sampai dianya malu sendiri aja gitu. Tapi ujung-ujungnya nanti juga datang lagi ya kan, diajak lagi. Ada yang udah beberapa kali datang lagi, habis itu ngecewain lagi. Ya udah terserah, itu kan yang kalian lakukan. Itu Bukan gua. bisa loh. Level Dan pasti dewa kalau itu. gua tanya pasti jawabannya nggak pernah capek. Gua mau nanya capek nggak pernah capek Capek, pasti. Kalau oke capek enggak? Oke, ayo kulik terus dong. Gue tuh nggak pernah lihat Kang Sule sedih gitu, sedih. Itu salah. Itu salah. Gua manusia biasa, sedih. Jadi gua punya prinsip begini. Kalau kamu sedih, sedihlah. Kalau kamu mau menangis, menangislah. Jangan ditahan. Jangan sok-sokan kita membela diri, Bang. Enggak lah, gua nggak apa-apa. Kalau nangis, nangis aja. Apa yang bikin Kang Sule nangis? Yang bikin gua nangis kalau Bimira nggak masak bulu ayam. Kepala ayam. Nangis. Iya, nangis lah. Emang kadang-kadang sedihnya orang beda-beda ya. Beda, nggak boleh sama ayam sama lu. Tapi berarti ada story-nya tuh sampai sedih. Nggak ada kepala ayam sampai sedih, ada story-nya berarti. Digosipin gimana pun nggak pernah sedih. Sedihnya kalau nggak dimasakin kepala ayam. Sakit banget kayaknya itu ya. Bimira aku salah apa? Kok nggak dibikinin? Tapi pernah Kang ada video kemarin-kemarin tuh, video callan sama Iki. Kalau iya. ayah lagi galau. Emang lagi galau? Kang? Galau kenapa nih? Enggak, itu cuma bercandaan aja. Oh. Bercandaan sama anak-anak aja itu mah. Biar itu apa namanya tuh, caper. Wah, biar diundang brownies. Hah? Brownies lagi. Ini nanti tanya apa lagi galau. Biar anak-anak tuh sedikit fokus kerjanya tuh kebagi lah gitu. Iya, Masih ada ada orang gua tua. loh. Iya, ada orang tua kan. Oh caper ya. Caper lah. Tapi ini menarik, ini jadi awal tahun aku pernah lihat video ramalannya Hart Gumai. Nah, ada 2 yang Kang digosipin meninggal, Ya. sakit waktu itu. Ya, Sama yang kedua katanya ada komedian terkenal dari Jawa Barat menikah. tahun ini. Itu mah emang benar kan? Ini masih bulan Juni ya, masih ada 6 bulan lagi. Nah, ini kan masih bulan Juni ya, masih Iya, ada Desember 6 jauh nih. bulan. Kalau walaupun emang mantan istrinya duluan yang mau menikah ya nanti ya. Ya. Wah, berarti benar dia. Enggak. Maksudnya gini, kalau dia benar meramal itu dengan orang Jawa Barat, rambutnya Iya, panjang, panjang pirang. berarti dia salah. Wah, Salah lah. karena sedang tidak menjalin cinta dengan siapapun Kang Sule sekarang teh. Ya masih jalan gitu aja. Jalan gitu aja sebagai sahabat aja. Ya. Sebagai sahabat aja yang menemani ketika pengen ditemani gitu. Sebenarnya Kang Sule apa ya? Bukan. Sebentar, itu sahabat apa LC? Beda dong. Ya, LC-nya yang tipsnya dicentang apa ya langsung kasih. Tapi kalau Kang Sule melihat atau mengimpikan pasangan itu ideal tuh gimana sih? Nggak ada kalau gua. Nggak ada yang ideal. Apapun nggak ada yang ideal. Nggak ada yang cocok. Dalam pasangan itu tidak ada yang cocok. Nah, dengerin tuh. Makanya begini, ketika gua menemukan ini perempuan, yang harus gua pikirin adalah beban dia, bukan beban gua. Beban dia ketika menjadi pasangan Loh, kita. iya. Pertama, perempuan yang dekat dengan gua, dia mau nggak mau belum pernah menikah, tapi udah dapat cucu. Oh iya benar. Itu mental, Iya, psikologi. iya, iya. Nggak Ya gampang kan? itu, Nggak nggak gampang. Gampang ya. Yang kedua, dia menikah dengan public figure. Iya. Dia akan berhadapan dengan netizen, Iya. ya kan? Yang ketiga, anak-anak, Iya. keluarga gua, gitu. Itu yang harus gua pikirin. Makanya nggak terlalu maksudnya desak terus. Ayo dong nikah, walaupun kita udah asik, Iya. gitu. Tapi tetap kita kasih ruang. Iya. Itu. Sampai kita lihat oh nih bisa nih dia gitu ya. Jangan kan? sampai kuat nih. gua yang maksa dia untuk Iya, menikah. iya, Karena prinsip gua saat ini, gua tidak mau menikah yang gua mau menikah, tapi pengen menikah dengan orang yang mau menikah sama gua. Itu. Nah ini sekarang, ini Kang Sule boleh jawab boleh tidak? Tidak. Saya punya teman, kasih saran nih buat teman saya. Dia itu kayaknya dalam hidupnya nggak ada tujuan untuk menikah, tapi dia udah punya pasangan, yang dimana kayaknya pasangan itu berharap dia menikahi pasangannya, tapi beda agama, Kang. Bagaimana tuh? Beda agama. Ya, si cowoknya tuh nggak mau nikah, nggak mau punya anak, ngapain nikah gitu. Tapi dia udah punya pasangan, tapi beda agama lagi. Beda agama, Iya. ya pilihan itu mah. Ya kalau nggak mau ribet ya tinggalin.
Nah kalau misalnya seagama tapi emang orang ini emang nggak mau nikah, gitu merasa bahwa pernikahan tuh apa sih? Iya, kayak pernikahan tuh buruk di mata dia tuh. Kayak anak-anak itu ngelihatnya tuh kayak anjing. Nggak usah terlalu emosi mas. Kesini ngomongnya. Orangnya Reno. Itu hak dia. Oke. Iya, hak. Jangan memaksakan orang. Kadang-kadang yang membuat kita goyah itu adalah omongan orang. Nah, Gitu. Jadi kita harus fokus dengan diri kita sendiri. Walaupun Sule kok masa nggak nikah gitu kan? Pasti nggak ada yang mau ya kan gitu. Ya udah cukup kita aja yang tahu. Ngapain kita mau pengen tahu yang kita tidak tahu? Iya. Jangan mengambil keputusan hidup atas dasar omongan orang ya, Kang. Itu. Ya. Jadi harus ada atas dasar keinginan. Kita juga tidak boleh memaksa pasangan kita untuk ayo dong menikah dengan kita. Kalau dianya terpaksa buat apa? Iya. Nah, begitupun jangan memaksa orang untuk cerai. Dia mah cuma maksain saya. Ya saya nggak maksa, Kang. Emang saya tahu kondisi dia lebih baik. Tapi hukumnya kalau memang saling menyakiti ya mending cerai. Nah, iya kan. Ada saling menyakiti. Bahagia. Kalau Tuh, memang gitu kan. Iya. Karena kan tidak ada yang bahagia. Iya, benar. If you want to be happy, single. Daripada berantem terus, mending bersahabat. Nah. Ya, berteman, ngurusin Iya, anak. karena kan menikah itu seumur hidup. Nah, Kalau kita belum bisa menghargai hal kecil apapun itu bahaya. Makanya benahi dululah diri kita. Nah. Jangan kita mau membenahi pasangan kita. Terus aja pasangan dibenahi yang akhirnya timbul pertengkaran. Kita aja benahi. Oh iya, gue udah bisa gini nih. Ya gue udah bisa tenang nih. Udah baru kita akan jalan seumur hidup loh. Iya. Orang yang bener aja masih ada pertengkaran. Apalagi orang yang nggak bener. Nah, karena kan capek kan kalau misalnya gue nikah, gue punya anak nih, anak gue bilang, ada bini gue, ada anak gue bilang, Papa Reno kayaknya perlu HP baru deh, tapi istri gue yang jawab, nggak perlu, katanya gitu. Itu kan males ya kayak gitu ya. Itu bukan Mas, itu Irma. Tapi haknya. Iya, hak Perempuan mah haknya. Karena kan yang punya hak tinggi perempuan. Ya, benar. Iya, yang mau yang hak tinggi emang perempuan. Iya. Curhatnya ke sini. Tapi Kang, ini apa namanya? Kan ada satu anak yang sudah menikah, Iki ya. Iya. Kan Kang Sulete kita tahu lah deket banget sama anak-anak gitu. Iya. Momen waktu itu akhirnya Iki menikah kan akhirnya cabut dari rumah gitu. Ada momen kayak sedihnya gak sih Kang? Kayak, aduh Nggak anak udah akhirnya membangun keluarga. Biasa aja. Nah, kalau ikinya cabut terus bawa kepala ayam, Itu gua nangis dulu. Udah mau jarang dimasakin, saya dimasakin di bawah. Itulah kadang-kadang orang itu, aduh sedihnya anak begitu. Dia tidak tahu kodrat kita seperti apa. Oh. Kita tuh akan ditinggalkan sama anak-anak, mau nggak mau kan gitu. Kalau lu mau hidup, mau terus berdampingan dengan anak, yaitu kan banyak perceraian yang diakibatkan oleh mertua, orang tua yang mengganggu privasi mereka. Ya ketika gue udah melepaskan Iki, apalagi nanti nggak tahu kalau Putri kan perempuan ya nggak tahu, mungkin gue nangis. Tapi kalau untuk Iki, ya udah Iki udah siap nih bertanggung jawab sama, udah gue nggak ganggu kehidupan mereka. Enggak, gue berpikir bahwa nggak ada kabar sebulan 2 bulan, nggak pernah gue. Kok lu nggak ada kabar sih? Lu harusnya pentingin gue juga orang tua lu. Nah gue nggak tipikal yang gitu. Itulah yang dilakukan oleh orang tua gua. Gitu. nurun berarti. Iya, Gitu. banyak. Tapi yang terganggunya yang orang tua itu. Gitu. Kang, saya mah minta tips saja ini juga mungkin buat Kang. Kita berdua ini punya anak perempuan, Kang Sule Ya, juga punya betul. anak perempuan. Bagaimana cara mendidik Betul. anak perempuan yang baik? Perempuan. Ampun. Nah, punya anak perempuan masih mikirin perempuan. Ya kalau gue mikirin laki malah aneh. Gimana Kang cara Apanya? Cara mendidik anak perempuan? Kan ketakutan pasti ada. Ketakutan ntar ketemu. Gini aja, perempuan. Kalau perempuan itu dikasih keras, nggak bisa lembek. Oh. Dia lebih keras. Oke. Kalau perempuan dikasih lembut, dia akan lebih lembut. Kasih kenyamanan 1 kali, perempuan akan kasih 1000 kali. Begitu juga ke anak ya. Iya, kasih nyaman mereka. Nggak perlu kita posesif sampai Putri pulang jam 12, jam 1, jam apa. Gue nggak pernah. Pulang kamu ya, kamu tuh perempuan. Kamu harus menjaga mahkota kamu. Enggak. Gimana Enggak. tuh? Ya udah biarin aja. Dia punya kehidupan sendiri, punya dunia sendiri. Nggak usah mengganggu. Dan gue percaya dia bisa menjaga mahkotanya. Wajib. Kalau misalkan kita justru
anak itu kalau semakin kita desak, semakin kita tekan, semakin liar di luar. Iya. Iya. Aduh. Cina maaf ya. Nah, kamu suka neken kan? Iya, saya suka neken kamu nadanya tinggi. Dia beda kan nekennya, ketakutan nekennya kan? beda. Tuh, pertanyaan Sule, kamu suka neken ya? Dulu. Jadi ya gue sesantai itu, gue sama anak gue sama Putri gitu. Ya udah sesantai itu. Nah, kita tanya perempuan benar kayak gitu. Perempuan harus digituin. Nah, ada yang bilang juga kalau ada juga yang nggak diposesifin malah dikira nggak disayang. Nah, ini Bella curhat sih. Kayak curhat sih. Kalau dicekin gitu, kamu cek DNA. Kamu ada siapa? Maunya kamu diposesifin. Nggak dipanggil sama sekali. Maunya diposesifin. Sama orang tua. Seneng kalau diposesifin gitu. Dikit-dikit. Oh, harus sama Scorpio. Bisa tahu jadi. Bisa Nah, Kang Sule kebetulan Scorpio. Scorpio. Nah, Ternyata punya cucu. Punya cucu siapa? tapi terakhir mungkin ya ini Kang Sule, Ya. apa namanya? Bentar banget udah terakhir lagi. Udah sejam. Kang. Gokil ya, nggak terasa ya, nggak terasa. Kan di kita dibantuin mikir ini selalu ditutup dengan pertanyaan tamu-tamu yang datang lagi ada masalah apa. Nanti kita Oke. coba pecahin. Nah, Kang Sule lagi ada masalah apa? Nggak ada. Ya, Udah nggak ada. Udah, maksudnya enak banget ya kapsulnya ya. Semua tuh Maksudnya dinikmatin. masalah itu masalah gimana? Bebas. Misalnya kalau lagi Ya, ayo Mas. gitu. Oh, ada masalah di rumah. Ya, apapun. Oke. Nanti kita bantuin mikir. Jadi gini, Ah. gua tuh di rumah tuh gua punya mesin ini ya, mesin sedot sumur. Nah, air-air ini tuh suka ngejepret. Coba tolong bantuin mikir. Salah gua dibilang nggak usah, dia nggak ada masalah. Kemarin juga siapa ya? Kemarin Mas Pongki apa ngedak atap. Ada juga tuh Mas Pongki keseringan. Kan masalah kan? Iya benar. masalah. Oke, Oke. masalah ada pompa yang bikin sering ngejepret. Oke, solusinya Kang. Yang pertama nih Kang, pastiin bahwa tidak ada kabel yang korslet. Mungkin kabelnya ada yang Kabelnya korslet. Putus atau sobek biasanya kayak gitu. Ya. Nah, atau yang kedua Kang, emang kayaknya wattnya kurang gede Kang. Gitu. Ya nanti aku gedein lah. Iya, kayaknya memang Cuman di ada situ. dua itu kan rumahnya kan 2 kapling tuh, 4 kapling. Jadi susah gitu. Nah, saya baru sebatas 1 kapling. Belum. Jadi nggak bisa ngasih solusi. Iya. Belum pernah tuh ada kasih lebih 1 kapling. Gian. Gian mungkin. Gian adanya. Nah, kabel putus nih gimana nih? Hah? Putus. Putus nih. Nah. Ya baik-baik nggak kalau putusnya Kang? Iya. Iya. Kayaknya sih nggak. Kalau ada ya. diputusin sama orang ya bahaya tuh. Putus Udah nih ya. putus. Udah putus aja. Udah putus aja. Kalau saran saya ini pasti ini Kang, selain mungkin putus, mungkin pada saat masang pompanya nggak ada yang setrika, nggak ada yang masak rice cooker, takutnya ngejepret, wattnya nggak kuat tadi. Oke. Tapi kan kalau udah putus ya tergantung dari permasalahannya. Permasalahannya Ya. kalau mau putusnya karena masalah agama sih, jangan, Kang. Berat tuh Kang. Antepin aja nanti juga kalau misal egonya udah turun, mereka kan nyambung lagi. Nggak mungkin sih kalau listrik, nggak mungkin sih Kang. Nggak mungkin juga Kang. Listrik itu turunnya listriknya. Nah, kalau dari saya nih ya, ini ada hubungannya dengan manusia di sekitar rumah. Oh. Ini kayaknya Kurang deket. bukan kurang dekat. Ada yang mencoba niat jahat. Saya di sini ada, ya ada ini sebentar, ada inisial A nih. Ajun. Agus. Iya, Agus selama ini kalau saya lihat ngedampingi Kang Sule mukanya tuh datar, seperti menyimpan dendam. No. Gitu. Jadi yang harus dilakukan Kang Sule singkirkan Agus. Itu karena dia mau jepret-jepret itu. Makasih loh ya, Ya. bantuin mikir. Ya. Tapi saya tuh udah beberapa kali menyingkirkan Agus. Ya. Dia tuh balik lagi. Itu yang sulit. Kayak kucing ya Kang. Padahal udah dibungkus plastik dibuang. Udah saya kardusin, balik lagi. Iya, berarti memang permasalahannya di Agus ya. Nanti coba Iya. dicek Agus ya. Ada satu lagi nih Mas. Oh iya, boleh Ada, Kang. Apa Kang? Ada salah satu pegawai gua yang kalau mandi tuh lama. Kalau mandi lama. Kadang gua bisa, yang gua nungguin gitu. Iya. Nah, kira-kira gimana gua cara menyampaikannya? Sedangkan Gian gua dulu tuh dah. susah gitu untuk Iya, menyampaikannya. susah dengan Kang Sule. Air di kamar mandi Heeh. ganti dengan air keras. Nah,
Cepet itu Kang. Kalau dari saya, Kang, sebenarnya itu kan mungkin agak susah nyari air kerasnya, belanjanya di mana susah kan. Kalau pakai air keras, itu kan pasti di up tower, Iya. nampungnya ke situ, Iya. dan salurannya ke semua kamar. Kena semua, Mas. Iya. Nah, kalau saya, dipanggil pengadilan militer. kalau saya, Kang, tadi ini Mas, saya konsepnya daur ulang, Kang. Kalau ada yang mandi lama, gampangnya tadi kabel pompa yang putus, taruh di showernya, Kang. Jadi begitu dia mau nyalain ke strum, brrrr gitu. Nah, Tapi sambungan listrik kan nyambung ke kamar. Iya juga. kena susah. Solusi yang baik dari saya. Ini yang benar yang ini yang benar. Saya kan dulu di dunia kriminal, saya dulu. Tiba-tiba Jadi trik yang paling sederhana adalah ketika dia masuk ke kamar mandi, kunci dari luar. Biarkan dia mati. Makin lama nggak keluar mandinya. Pembunuhan. Iya. Kalau kata saya, mending kalau dia lagi mandi, ikut Kang di dalam. di sebelahnya. Jangan pelecehan masuknya. Enggak, asal nggak dipakai. Iya. Diingetin. Gue sih kalau lama mandinya nggak apa-apa. Cuma sabun gue tuh cepet habis. Sabun cair. Sabun batang. Itu. Berarti ada Tengahnya bolong. Kalau sabun batang cepat habis ada proses gesek menggesek biasanya tuh. Ya udah solusinya adalah biarin beres mandi, terus pakai baju yang rapi, beresin tasnya, barang nama Agus cabut. Terima kasih Kang Sule. Terima kasih. Senang banget. Oh, Biasanya kan saya tagih ya untuk semua. yang Ada Kang bilnya Sule biasanya? Enggak. Untuk Kang Sule mah gratis. Wis. Saya terlalu banyak utang budi. Tapi ya kita doakan Kang Sule sukses terus, sehat terus. Yang penting sehat terus. Yang penting sehat terus. Dan semoga Perikiti Wilayahnya semakin jaya lagi. Gosip terbaru katanya mau nambah kolam renang ya kan? Iya, insya Allah. Keren. Ya, dan wahananya juga udah banyak banget ya. Iya. Jadi yang kalau orang-orang datang ke wahana tuh pengen yang ekstrim-ekstrim, yang ekstrimnya gue udah nambah. Ada kereta, terus ada kursi sultan gitu. Oh. Yang di atasnya kursi sultan namanya kan? Iya. Ya, itu. Terserah lu. Itu. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi episode selanjutnya.